Puji Tuhan, materi kali ini kita akan melihat keterampilan dasar bimbingan konseling bagi seorang konselor. Seperti kita ketahui bahwa bimbingan konseling itu merupakan pekerjaan profesional, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas seorang profesional, maka konselor itu harus memiliki keterampilan yang tentunya dipakai dalam menggunakan atau dalam melaksanakan tugas kerjanya dengan menggunakan pendekatan atau pendekatan teknik konseling. Diharapkan bahwa dengan menguasai teknik-teknik konseling itu dapat memberi bantuan yang optimal, memecahkan masalah bagi individu yang perlu dibimbing atau konseli dalam hal ini. Maka kita melihat ada beberapa teknik yang akan disampaikan di saat ini. Yang pertama, perhatian. Perhatian adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien atau konseli agar konseli merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif, sehingga dengan bebas konseli akan mengungkapkan pikiran, perasaan, karena akan memberikan kesan awal yang baik kepada seorang konseli. Dalam hal ini juga perhatian dapat ditunjukkan dengan bahasa nonverbal. Dalam artian positif, karena terciptanya positive thinking pada diri konseli, yaitu kita bisa melakukan keterampilan dalam hal ini meliputi gerakan tubuh, tatapan mata, lingkungan yang nyaman, interaksi yang tidak berlebihan. Yang kedua, pembukaan. Dalam teknik ini, di mana konselor membuka komunikasi, memulai komunikasi dengan melakukan penyambutan. Misalnya, dengan memberi atau menjawab salam, atau dengan menyebut nama konseli dan mempersilakan duduk. Juga bisa menggunakan cara verbal lainnya. Dapat juga dengan melakukan penyambutan. Nah, jika digunakan cara nonverbal, misalnya dengan membuka pintu dalam ruang konseling atau berjabat tangan sambil tersenyum dan menempatkan konseli pada tempat duduk yang nyaman. Dan lebih baik cara penyambutan lainnya dengan melakukan memulai pembicaraan dengan topik netral sebelum memulai atau melakukan kegiatan konseling. Yang ketiga, penerimaan. Teknik ini digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh konseli. Yang keempat, pengulangan. Teknik ini digunakan konselor untuk mengulangi, menyatakan kembali pernyataan dari konseli, baik sebagian atau seluruh yang dianggap penting. Jadi dengan cara kita mencoba mengulang apa alur ceritanya sambil menunjukkan rasa perhatian kita, fokus kita kepada masalah yang dialami, maka teknik ini akan berguna untuk menanamkan kepercayaan diri kepada konseli. Yang kelima, pemantulan perasaan. Dalam teknik ini digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung ketika
mendengar atau ketika mengetahui masalah yang dialami oleh konseli. Yang keenam, klarifikasi. Teknik ini digunakan konselor untuk mengungkapkan kembali pernyataan konseli dengan menggunakan kata baru dan dapat dikatakan sebagai kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh konseli. Yang ketujuh, parafrase. Ini merupakan kata-kata dari konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan konseli. Yang kedelapan, pembatasan. Dalam teknik ini, maka konselor mulai memberikan batasan agar proses konseling itu berjalan untuk mencapai tujuan. Ya, dia tidak mengambang ke sana kemari, tapi mulai diarahkan, ya, mulai dibatasi. Karena di yang teknik yang ke-9 kita melihat bahwa itu adalah pengarahan. Dalam teknik ini merupakan keterampilan dari konselor untuk mengarahkan pembicaraan konseli dari satu hal ke hal lain secara langsung. Jadi setelah kita mengadakan pembatasan, bisa saja kita mulai mengarahkan, ya. Nah, di yang ke-10 keterampilan lainnya yaitu diam atau membiarkan keheningan berlangsung beberapa saat yang diciptakan secara sengaja dengan sejumlah tujuan tertentu yang disadari oleh konselor. Jadi ada teknik tertentu untuk diam dalam masa hening, ya. Yang ke-11, saran. Pemberian saran atau nasihat ini keterampilan dari konselor untuk memberikan nasihat atau saran kepada konselor supaya dapat lebih jelas mengenai apa yang akan dikerjakan. Dalam keterampilan ini tentu sudah lewat pengarahan, kemudian pemberian kesempatan untuk diam sejenak, karena selanjutnya akan ada nasihat atau saran yang akan diberikan dan akan capai dalam teknik yang ke-12 yaitu teknik kesimpulan atau ringkasan. Dalam keterampilan ini, konselor menyimpulkan atau meringkas mengenai apa yang telah dikemukakan oleh konseli dalam proses konseling waktu itu, ya. Yang ke-13, pertentangan. Pertentangan adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan dalam diri konseli atau klien. Kemudian konselor memberikan umpan balik kepada konseli. Ini satu teknik yang cukup memadai, ya, untuk mengadakan atau melihat proses umpan balik yang akan disampaikan atau dinyatakan oleh konseli. Yang ke-14, penafsiran. Penafsiran ini adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor di mana tingkah laku klien atau konseli ini ditafsirkan dengan dikomunikasikan pada klien, ya. Jadi keterampilan ini di mana memperhatikan tingkah laku daripada konseli. Nah, yang terakhir yaitu pengakhiran. Ini keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling. Diharapkan dengan 15 teknik daripada pengadaan perlakuan layanan bimbingan konseling akan berguna bagi kita semua di kedepannya,
baik dalam pelayanan, baik dalam tugas kerja kita semua. Puji Tuhan.